Saudara, sudah berapa kali saya mengalahkan kematian. Kalau hari ini saya hidup, ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. 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 Anda mau lihat, ini 38 jahitan. Ini ditusuk di sini. Ini ususnya keluar. Haleluya. 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 Kalau ini jahitannya 3 tahun yang lalu sudah hilang. Ini jahitannya 30 tahun yang lalu. Jadi jahitnya dulu masih pakai benang. Benang pancing. Bukan seperti sekarang. 3 tahun itu sudah menyatu dengan daging. Makanya sekarang saya masih bisa buktikan. Ini dia. Saya langsung tutup ini. Saya lari ke jembatan gantung. Jembatan gantung yang arah Cengkareng. Waktu itu di bawah jembatan itu banyak pohon-pohon. Saya sembunyi di sana. Terus orang yang menusuk saya dengan pisau ini bilang, orangnya sudah hilang, orangnya sudah mati. Padahal saya masih ada di bawah kolong itu. Setelah mereka pergi, saya naik, saudara. Saudara, sampai dari itu sekarang tidak pernah ke dokter untuk ini. Karena saya buka sendiri. Saya pakai gunting. Saudara, padahal dokter bilang ini harus kamu datang ke rumah sakit kontrol. Dan dokter juga prediksi saya tidak bisa ngangkat berat lagi. Tapi waktu saya pelayanan di Ambon, saya pelayanan di Irian Jaya yang sekarang namanya Papua, saudara, saya uji waktu itu. Saya bawa 15 kilo di sini, 15 kilo di sini, 20 kilo di sini, 20 kilo di sini, naik bukit. Saya bisa. Artinya saya sudah mengalahkan kematian. Saya sudah mengalahkan kematian. Haleluya. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas pendeta M3, teman-teman ya. Mantan maling motor. Siapa lagi kalau bukan Risuli Lubis ya. Jadi kita tahu Risuli Lubis sekarang menjelma menjadi pendeta sakti mantraguna. Sekarang yang dia jual adalah kesaktiannya dalam menyembuhkan orang, terutama orang-orang Islam, teman-teman. Jadi yang buat saya malas untuk membahas Risuli Lubis, karena memang fokus dia sekarang adalah pelayanan, KKR kesembuhan, doakan orang sembuh dan sebagainya. Dan sekali lagi teman-teman ya, saya harus acungin salut ya. Saya harus katakan saya salut dengan kegigihan dari seorang mantan maling motor ini. Saya acungkan 4 jempol ini buat Risuli Lubis ya, sama jempol kaki saya ini. Karena dia termasuk yang paling konsisten dalam mencari bentuk yang paling laku. Ya, bagaimana supaya dia bisa diterima, supaya dia bisa bersaing menjadi pendeta yang terkenal juga kan gitu. Dan ya bisa dibilang cukup berhasil lah seorang Risuli Lubis saat ini.
Jadi dibandingkan dengan Andre Tungtung, Muri Wali yang hidupnya gitu-gitu aja, Risuli Lubis itu bisa dibilang naik, teman-teman. Saya harus akui itu. Oke? Kalau Andre Tungtung kan dari dulu gitu-gitu aja ya. Kenapa dia bisa gitu-gitu aja? Ya karena dia tidak ada inovasi. Disuruh berdebat pun nggak berani. Lebih milih pakai daster. Begitu juga dengan pendeta Muri Wali Yanto Matalu, yang anti kritik, yang tidak terima kalau dia dikritisi, kan gitu. Nah, dari dulu khotbah di gereja yang sepi, ya, gerejanya nggak laku, sepi jemaatnya, bahkan tirai warna birunya dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang tidak diganti-ganti. Nah, ini menunjukkan apa? Ya udah, gerejanya gitu-gitu aja, teman-teman ya. Dari 6 tahun yang lalu, tirai saja, bayangkan, tirai saja nggak pernah dicuci dan diganti itu terus. Beda dengan Risuli Lubis yang terus berinovasi. Saya harus akui, dulu jemaatnya cuma 20-30, sekarang ratusan, teman-teman. Sekarang jemaatnya ratusan. Dan itu kenapa? Ya karena dia konsisten. Dia konsisten mencari kira-kira gimana supaya laku. Dan sekarang dia fokusnya adalah penyembuhan dan juga gereja tanpa temboknya. Dan sekali lagi ya, saya nilai orang itu selalu objektif, teman-teman. Saya harus katakan Risuli Lubis luar biasa. Sampai detik ini sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun dia masih menggarap gereja tanpa tembok di belakang Masjid Istiqlal itu. Bahkan kalau kita lihat jumlah makanan yang dia bagikan itu bertambah dibandingkan di awal-awalnya. Kalian bisa bayangkan, teman-teman, itu seminggu Risuli Lubis itu harus sediakan uang berapa untuk memberi makan orang-orang di sana. Dan inilah salah satu kelemahan kita, teman-teman. Kita harus akui kita kalah. Dalam hal ini ya terserah lah kalau banyak teman-teman muslim bilang, wah kita nggak terima dibilang kalah gitu kan. Ya kalian mungkin nggak kalah, saya kalah. Kalau begitu saya akui saja, saya kalah. Yayasan-yayasan pembinaan mualaf ya, yang saya tahu di media sosial ini ya kalah sama Risuli Lubis. Oke? Ya udah, saya yang kalah gitu. Karena jujur saya nggak sanggup untuk bisa seistiqomah Risuli Lubis. Yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu? Ya karena memang di mereka itu supportnya harus kita akui luar biasa. Support untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, untuk penginjilan itu luar biasa sekali, teman-teman. Itu paling sedikit, teman-teman. Risuli Lubis seminggu itu habisin 5 juta, 6 juta itu. Ya, paling sedikit dia harus keluarkan 5 juta untuk kasih makan orang segitu banyak. Bagi-bagi susu ya. Susu Denkau 1 kotak bukan murah, teman-teman. Yang dia bagikan bisa 20-30. Belum makanan, belum yang lain-lain. Bayangkan, luar biasa. Saya harus akui. Kalau saya buat, bisa nggak? Nggak sanggup sebanyak dia. Ya mungkin kita bisa ya, untuk melakukan hal seperti itu. Tapi jujur, untuk bisa sebesar dia, agak berat sekarang. Kenapa saya nggak lanjutkan memberi makan orang-orang yang ada di belakang Masjid Istiqlal? Kenapa kita nggak turun lagi ke sana? Padahal banyak saudara-saudara muslim kita yang dipengaruhi oleh Risuli Lubis ini. Karena sekali lagi ya, yang datang ke gereja tanpa tembok itu mayoritas muslim. Mayoritas muslim, teman-teman. Dan kenapa kita biarkan itu? Yang pertama, kalau saya ke sana lagi, ya, kita akan babak belur. Karena yang kita bawa tidak akan sebanding dengan yang dibawa Risuli Lubis. Karena jumlahnya terlalu kecil, nanti kita diserbu. Kalian bisa bayangkan yang kelaparan di situ ada ratusan orang. Ada 200-300 orang. Ya. Kita bawa makanan cuma untuk 20-30 orang. Kira-kira cukup nggak? Kalau nggak cukup, masalahnya nanti mobil saya yang dibalik-balikan sama orang. Kita yang diserbu sama orang. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ya, kita harus akui, ya, Risuli Lubis ini gigih lah, ya, gigih dalam hal seperti ini. Oke, kita nggak usah bahas gereja tanpa temboknya, kita bahas kesaksian Risuli Lubis saja. Ya, saya cuma ngomong ini untuk menggugah teman-teman gitu, karena jujur waktu itu ada beberapa yayasan-yayasan Islam nanya kepada saya mengenai gereja tanpa tembok di belakang Istiqlal. Bayangkan, di belakang Masjid Istiqlal. Setelah saya ceritain, ya ternyata juga nggak ada yang turun gitu.
nggak ada yang bisa seperti Risuli Lubis gitu. Ya, yayasan-yayasan atau apapun gitu. Kalau Risuli Lubis kan dia juga ada yayasan, ya gereja dia kan gitu. Dia punya gereja yang ada yayasannya gitu. Ya kalau kita gerak sendiri, ampun. Terus ada yang nanya, bagaimana dengan APII? Apakah Apologet Islam Indonesia tidak bisa ke situ? Ya fokusnya beda teman-teman. Ya fokusnya beda dan APII punya kerjaan yang lain gitu. Ya jadi ya mau gimana ya, kita juga nggak bisa maksain gitu ya, walaupun saya juga di dalam gitu, tapi kan ya kita harus ngikuti suara terbanyak ya, ikuti suara terbanyak. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana Risuli Lubis yang sakti mantraguna ini mengalahkan yang namanya kematian, teman-teman. Nah, sekarang Risuli Lubis selain bisa menyembuhkan orang, ternyata juga bisa mengalahkan yang namanya kematian. Kok bisa, Bang? Ya, apakah dia Yesus yang berinkarnasi lagi, kan gitu? Karena sekali lagi, kenapa Yesus disembah oleh orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen kan bilang kayak gini, satu-satunya orang yang bisa mengalahkan kematian hanya Yesus. Itulah kami sembah dia. Dan sekarang Risuli Lubis juga melakukan hal yang sama. Dia mengklaim sudah mengalahkan maut itu, mengalahkan yang namanya kematian. Ditikam berkali-kali, nggak mati-mati. Ya. Terus hanyut, kapalnya karam. Bayangkan, kapalnya karam teman-teman, dihajar ombak. Risuli Lubis tidak mati. Wih, sakti teman-teman ya. Luar biasa ini pendeta Risuli Lubis, mantan maling motor. Kesaktiannya, jangan dilawan teman-teman ya. Ini untung nggak jadi preman lagi nih. Kalau dia masih jadi preman, wah habis kita nih teman-teman ya. Ditikam-tikam kita sama Risuli Lubis ini. Walaupun kecil, jago dia. Wah, jago ya. Luar biasa. Oke, kita akan dengarkan bagaimana Risuli Lubis bersaksi bahwa dia mengalahkan maut. Terus yang kedua, bagaimana dia mengajak jemaat-jemaat untuk membangun. Ya, untuk berhubungan intim dengan Yesus. Ya, berhubungan intim dengan Yesus. Wih, pengajaran yang sangat dalam sekali teman-teman. Kita akan dengarkan semua, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa ya, dibeli mau di madu hutan Aceh, ini kesukaan saya. Alhamdulillah ada 1-2 orang sudah mulai mencoba, dan semua pada testi, enak sekali bang madunya, nggak nyangka gitu. Kok bisa madu rasanya seperti itu? Nah, ini memang sensasinya beda, madu satu ini, ya madu hutan Aceh. Kita juga ada madu hutan Baduy, ya, ada madu teos, madu murni, madu yang lain gitu. Tapi kalau kalian percaya sama saya, coba tes varian madu hutan Aceh. Terus kita juga ada jualan kopi, ya, dan gula aren cair teman-teman. Oke, yang mau beli silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi video. Di deskripsi video tinggal diklik, langsung masuk ke Shopee maupun Tokopedia. Nih, buka hatimu lebar-lebar, mulai bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kenal dia, tanya, gimana saya supaya saya hidup di dalam Engkau, mengenal Engkau. Haleluya. 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 Apakah saudara sudah pernah mengalami Yesus secara pribadi? Ya. Kalau Anda sudah mengalami Yesus secara pribadi, hidup Anda pasti tidak sama lagi. Haleluya. Karena saudara, Yesus itulah masa depanku, hartaku, kekayaanku, kepastianku. Di dalam Yesus aku dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Waktu tsunami di Aceh, saudara, kami pergi ke Banda Aceh. Ya, saudaraku yang saya kasih, kami naik kapal yang kecil, kapal kami tenggelam. Haleluya. Saya lihat ombak berulang-ulang. Setiap saya lihat ombak, saya bilang, Tuhan Yesus. Saya melihat Tuhan itu di awan-awan. Ombaknya gede. Saya menunggu bantuan datang, itu ada 20 menit. Secara manusia, seharusnya saya nggak kuat melawan ombak itu, dan sudah berapa kali saya minum air asin. Tapi ketika datang saudara bantuan, ya kapal, dia ya lemparkan tali. Saya naik saudaraku yang saya kasih. Ternyata mereka orang dari PKS waktu itu. Ya, saya kan langsung haleluya. Terus dia bilang Allahu Akbar katanya.
Mereka orang dari PKS. Haleluya. Karena pada waktu tsunami itu dari partai-partai mana berdatangan ke sana untuk membantu masyarakat Aceh. Kami datang ke sana pribadi. Saya bawa teman saya, pelayan Tuhan namanya Herman. Saudara, sudah berapa kali saya mengalahkan kematian. Kalau hari ini saya hidup, ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. 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 Anda mau lihat, ini 38 jahitan. Ini ditusuk di sini. Ini ususnya keluar. Haleluya. 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 Kalau ini jahitannya 3 tahun yang lalu sudah hilang. Ini jahitannya 30 tahun yang lalu. Jadi jahitnya dulu masih pakai benang. Benang pancing. Bukan seperti sekarang. 3 tahun itu sudah menyatu dengan daging. Makanya sekarang saya masih bisa buktikan. Ini dia. Saya langsung tutup ini. Saya lari ke jembatan gantung. Jembatan gantung yang arah Cengkareng. Waktu itu di bawah jembatan itu banyak pohon-pohon. Saya sembunyi di sana. Terus orang yang menusuk saya dengan pisau ini bilang, orangnya sudah hilang. Orangnya sudah mati. Padahal saya masih ada di bawah kolong itu. Setelah mereka pergi, saya naik, saudara. Saya naik. Waktu itu saya belum kenal Yesus. Haleluya. 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 Saudara, saya naik ke atas. Saudara, saya stop. Itu taksi. Saya langsung ke Cipto. Sampai di Cipto, ya, di UGD saya ditolak, nggak ditangani. Dibiarin begitu saja. Karena nggak ada yang bertanggung jawab. Yang menanggung jawabin, saya pegang. Saya pegang ini supaya jangan ya bocor terus, jangan keluar darah terus. Saya pegang. Kira-kira jam 12 malam ada teman saya datang. Dulu dia pemain 365 ya kan. Dia datang. Ya dia perampokan lah. Dia datang, saudaraku yang saya kasih. Dia bilang, ini keluarga saya, urus dia. Oh kalau gitu kasih 500.000 dulu. Waktu itu 500.000 sudah besar. Ya, dikasih dulu. Baru saya dimasukkan ke ruangan. Saya masih ingat ruang Erna namanya. Haleluya. Saya masih lihat itu dokter itu pakai gunting gede-gede. Gunting gede-gede. Haleluya. Setelah itu saya nggak sadar lagi. Setelah paginya saya sudah di ruangan. Ruangan itu saudara ditutup pakai tirai begini, bisa dibuka. Ya, jadi setiap hari kurang lebih ada berapa kali dokter atau perawat mengontrol kondisi keadaan kita. Saudaraku yang saya kasih, setelah 3 minggu teman saya datang. Ya, dulu kalau kalian kenal si Mukhtar, itu yang pegang Kali Jodoh tuh dulu. Ya, yang orang tinggi besar tuh ya. Saudaraku yang saya kasih, terus teman-teman yang lain lagi saudaraku, dia datang ke sana. Tapi si Mukhtar enggak, maksud saya kelompok-kelompok yang ya kami lah ya. Dia datang saudara, ya teman saya 3 orang datang bilang gini, saya sudah tanya bilnya, waktu itu kena sekitar hampir 2 juta. Kalau uang sekarang 20 juta sekian, karena ini peristiwa 30 tahun yang lalu. Haleluya. Haleluya. Dari baru kali ini saya saksikan hal ini di sini. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saudaraku yang saya kasih, teman saya 3 orang bilang, nggak ada cara lain terkecuali lari. Karena dia bilang di penjara pun orang lari, apalagi di rumah sakit. Nggak ada undang-undang ya kalau lari dari rumah sakit dipenjarakan, itu nggak ada. Haleluya. Jadi akhirnya saudara, saya dibawain sepatu, baju semua, saya pakai, saya tinggalin dulu. Kalau di rumah sakit harus pakaian rumah sakit. Kalau sekarang kayaknya nggak seperti itu. Saudara, saya tinggalin semua pakaian itu, saya pakaian rapi, saya tutup pakai selimut tubuh saya. Setiap kali perawat datang, bagaimana kabarnya Lubis gitu ya, Risuli, saya bilang udah baikan bu, baikan dok gitu ya. Saudaraku yang saya kasih, pas jam 11 malam saya pakai selimut sampai kandas ke ubin. Pergi saya ke toilet.
Sampai toilet, saya lepas. Saya turun. Dari lift lantai berapa itu ruang Erna. Saya turun. Saya ngelewati beberapa sapam. Padahal badan saya ini masih gak bisa gini. Karena ini kan masih jahitan. Belum kering. Jadi saya jalan gini. Tapi saya gagah-gagahin jalan saya. Supaya jangan ketahuan sapam. Haleluya. 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 Langsung saya sampai Saroha. Dulu itu sebelum ada jembatan layang di Grogol itu belum ada namanya apa ini mall ya Taman Anggrek belum ada, Citraland belum ada. Jadi yang terminal lama itu di seberangnya itu ada namanya Pakter Saroha atau dua Sigura-gura dan Saroha. Nah, disitulah gabung semua polisi, tentara, perampok banyak di situ. Polisi-polisi nggak jelas, tentara nggak jelas. Haleluya, haleluya. Kami dulu sering bergabung sama Kopassus namanya si Gordon. Dia yang ngawal kami. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah itu saudara saya sampai di sana, terus teman-teman bilang, "Weh, udah pulang kamu, udah pulang." Ya, saya bilang bagi dulu saya uang supaya saya bisa ya bayar kos-kosan. Gitu. Tapi malah mereka kasih TKW. TKW itu minuman yang beralkohol, alkoholnya 65%. 1 gelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas tumpah darah, 5 gelas masuk penjara. Haleluya. Tapi saya karena memang ego, saya ini sombong, saya pikir, jangan kalian pikir, ya tanpa kalian saya nggak bisa. Saya langsung minum aja. Kira-kira 1,5 gelas, udah naik kan? Langsung saya minta pisau otomatis. Itu jalan Kaitapa. Di sini jalan Suparman. Saya nyebrang ke dekat lampu merah. Saya lihat di situ ada bajai. Bawa orang mata sipit lah, ya. Ya, karena sasaran kita kan dulu matanya sipit. Karena kalau mata blok begini suka ngelawan. Haleluya. Udah gitu duitnya pun susah. Kalau mata sipit biasanya dia nyerah dulu. Tapi jangan coba-coba sekarang. Oh, zaman reformasi beda. Haleluya. Mereka juga udah banyak jadi polisi sekarang. Haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya langsung buka itu bajai, saya duduk, buka kalung. Cincin. KTP ambil, sini semua. Setelah itu saya bilang, "Jai, jalan." Dulu nggak berani, bajai pasti jalan. Apalagi lampu hijau. Dia jalan, saudara. Langsung saya pulang ke Grand Garden, saya bayar kosan, udah, saya istirahat di sana. Saudara, sampai dari itu sekarang tidak pernah ke dokter untuk ini. Karena saya buka sendiri. Saya pakai gunting. Saudara, padahal dokter bilang ini harus kamu datang ke rumah sakit kontrol. Dan dokter juga prediksi saya tidak bisa ngangkat berat lagi. Tapi waktu saya pelayanan di Ambon, saya pelayanan di Irian Jaya yang sekarang namanya Papua, saudara, saya uji waktu itu. Saya bawa 15 kilo di sini, 15 kilo di sini, 20 kilo di sini, 20 kilo di sini, naik bukit. Saya bisa. Artinya saya sudah mengalahkan kematian. Saya sudah mengalahkan kematian. Haleluya. 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 Kenapa saudara saya harus sampaikan kepada saudara? Karena nggak ada artinya sok-sok jago. Haleluya. Haleluya. Kamu kalau sok jago, ya, uji naik pesawat, lagi cuaca buruk. Ya, nanti di sana kamu langsung, Yesus, Yesus, Yesus. Yang nggak pernah berdoa juga berdoa. Iya. Jangankan saudara, saya hampir tiap minggu terbang selain minggu ini. Hampir tiap minggu. Kalau sudah mulai terjadi apa? Turbulensi ya. Saudaraku yang saya kasih, itu udah begini-gini pesawat. Itu pramugari bilang cuaca buruk, semua harus pakai seatbelt. Kita udah doa, oh darah Yesus, darah Yesus. Haleluya. Karena kalau itu jatuh nggak mungkin selamat.
Nggak ada. Haleluya. Beda kalau kau serempetan motor sama motor. Beda kalau serempetan mobil sama mobil. Haleluya. Itu kalau dari ketinggian 12 km, bayangin. Haleluya. 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 Seumur hidup saya pernah mengalami naik pesawat yang turbulensi tadi, saudara. Itu nggak jatuh, cuma paling dia hampa itu cuma 8 meter apa 10 meter. Kayak jatuh itu. Tuhan Yesus tolong saya. Jadi kesombongan akan dihancurkan ketika menghadapi kematian. Tetapi ketika kau dalam Yesus, kau mampu mengalahkan kematian. Katakan, hei kematian, saatnya belum tiba. Haleluya. 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 Kalau kau baik-baik baca di Kisah Rasul 14, saudaraku yang saya kasih, waktu itu Paulus karena pemberitaan Injil dilempari batu sama orang-orang Yahudi. Terus orang Yahudi bilang, sudah mati. Jadi saudara, orang Yahudi ini kalau menghukum orang dengan batu, itu harus dipastikan sudah mati. Seperti Stefanus di Kisah Rasul pasal 9 dan seterusnya, itu dipastikan mati. Jadi orang Yahudi bilang udah mati. Orang Yahudi ini, saudara, ini budaya mereka suka ngumpulin batu. Jadi kalau ada orang yang dihukum rajam, itu dilempari. Jadi orang Yahudi bilang, sudah mati. Mereka pergi. Saudaraku yang saya kasih, gak lama kemudian muridnya Rasul Paulus datang. Langsung Paulus bangkit. Haleluya. Risuli Lubis kalau disuruh khotbah memang jago, teman-teman. Dan sebenarnya kita dapat banyak sekali testimoni, ya, banyak sekali cerita-cerita lah dari orang-orang yang menjadi jemaat gereja tanpa tembok. Ya, sampai sekarang masih ada yang chatting-chatting sama saya gitu kan. Soalnya kan tahun lalu kita ke sana, jadi banyak yang nanya, "Bang, kapan lagi ke sini? Kenapa cuma Risuli Lubis saja? Yang muslim mana?" gitu kan. Apa nggak ada perhatian nih dari yang muslim? Ya, saya bilang, sabar, nunggu. Mohon maaf, saya sudah tidak di Jakarta. Saya jawabnya cuma bisa seperti itu, teman-teman. Ya, saya nggak tinggal di Jakarta lagi, mohon maaf, nanti saya ngomong sama teman-teman gitu. Ya, banyak yang menunggu muslim yang datang, teman-teman. Karena sekali lagi, mereka mayoritas muslim di situ. Tetapi yang silih berganti berdatangan, itu dari gereja, dari Kristen. Yang Islam nggak ada. Sampai detik ini, setelah saya viralkan pun, nggak ada yang Islam datang, biar kalian tahu. Padahal ini kan 2 tahun lalu saya viralkan. Ya, saya viralkan gereja tanpa tembok di belakang Masjid Istiqlal. Bahkan pernah ada baptisan dengan latar belakang Masjid Istiqlal. Bayangkan, kolam baptisan ditaruh, orang dibaptis di situ, belakang Masjid Istiqlal. Di mana harga diri muslim? Ya, tapi mau gimana lagi? Itulah yang terjadi. Ya, sampai detik ini banyak koordinator di sana, orang-orang di sana nanya sama saya. Saya bilang, ya sudahlah, sabar-sabarlah. Terima aja makanan Risuli Lubis ya. Kalau Kores bilang, terima hadiahnya, terima sembakonya, terima uangnya, tolak Tuhannya. Tolak Tuhannya. Tapi yang jadi problem, ya, manusia itu makhluk pakai perasaan. Setiap hari dia lihat yang berbuat baik malah dari sebelah. Yang perhatian dari sebelah. Khotbah-khotbah, cerita-cerita, kesaksian-kesaksiannya keren. Kesaksian bahwa Tuhannya hidup. Sedangkan dia lihat, Tuhan kita, saya berdoa, saya minta, nggak dikabul-kabulkan. Lama-lama down itu, lama-lama down, goyang itu. Pasti goyang, teman-teman. Karena manusia itu makhluk perasaan. Ya, pasti bisa goyang. Banyak yang sudah goyang gara-gara hal seperti itu. Tapi sekali lagi, tugas kita adalah menyampaikan. Ya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Dan kalaupun belum ada yang tergerak ke sana, ya bisa jadi itu rencana Allah. Ya, itu rencana Allah untuk gereja tanpa tembok di belakang Istiqlal itu. Kita balik ke Risuli Lubis. Ya, dia kesaksian luar biasa, teman-teman. Pas tsunami Aceh, dia ke sana. Ya, saya nggak tahu dia ngapain ke sana ya. Atau mau ngambil emas gitu kan, ambilin emas-emas yang ada di mayat-mayat gitu kan ada cincin, ada gelang ya, karena orang Aceh seperti itu, teman-teman, terkenal suka pakai perhiasan ya, terutama perhiasan emas ya, paling dikit kan ada cincin kawin gitu, ada cincin kawin. Nah, itu banyak yang diambil-ambilin, teman-teman. Jadi dulu banyak orang datang itu sambil ngambil-ngambilin emas-emas dari mayat
Bisa jadi Risuli Lubis punya niat ke situ kan gitu. Terus kapalnya terbalik. Kapalnya karam, terbalik, dan di ombak dia melihat Yesus. Ya, dia melihat Yesus, dia bilang. Tapi Yesusnya nggak nolongin dia. Ya, Yesusnya nggak nolongin dia, liatin dia saja tuh dari ombak. Yang nolongin dia malah Muslim. Ya, dia bilang kapal dari PKS. Ya, kapal dari PKS. Artinya kamu hutang budi gitu ya. Apapun ceritanya, itu hutang budi namanya. Kamu mau meninggal, yang nolongin kamu Muslim tuh. Orang PKS ya, partai PKS dia bilang. Terus dia teriak, haleluya gitu kan. Allahu Akbar dibilang sama orang-orang di kapal itu. Artinya apa? Ini catatan nih. Risuli Lubis, jangan lupakan Anda berhutang nyawa. Anda pernah ditolong oleh Muslim. Jadi tolong jaga sikap, jangan terlalu menghina Islam. Ya. Jangan terlalu menghina agama orang yang pernah menolong Anda. Terus Risuli Lubis cerita juga saat dia masih jadi maling motor dulu ya, masih jadi preman. Wih, Risuli Lubis masa mudanya preman. Saya bingung ya. Risuli Lubis preman. Mel Atok juga sama, bahkan baku bunuh dia dulu ya. Jadi banyak pendeta-pendeta ini dulu preman-preman semua gitu. Dari preman jalanan sekarang jadi preman rohani. Ya, kalau bahasa dari beberapa pendeta gitu kan. Banyak pendeta-pendeta sekarang jadi preman rohani gitu kan. Kalau si Rudi Iskariot ngomongnya mafia rohani ya, bukan preman lagi, udah jadi mafia rohani, naik pangkat ya. Dulu preman jalanan, sekarang jadi mafia rohani. Wah, keren. Dia ditikam 38 jahitan ya, dan dikira orang sudah mati gitu kan, karena 38 tikaman ya, 38 jahitannya yang 38, bukan tikaman ya, artinya diginiin sama orang, ditikam dia kan. Terus dia pegang perutnya yang keluar darah itu, dia lari naik taksi ke Dr. Cipto, ya, rumah sakit Dr. Cipto, dan sempat ditolak, terus diurusin. Setelah itu dia kabur. Wih, ini yang lucu ya. Dia kabur dari rumah sakit, nggak mau bayar rumah sakit, dia kabur, dan sampai detik ini dia belum bayar. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang kerja di Dr. Cipto, rumah sakit Dr. Cipto, yang tahu bahwa dulu ada kejadian orang kabur tanpa bayar, ini orangnya. Ya, ini orangnya. Ya, silakan dicari. Sekarang udah kaya ya. Harusnya datang bayar dong. Kita banyak dengar cerita orang yang bertobat, teman-teman. Dulu waktu dia muda, dia jahat, dia banyak nyuri, banyak nyakiti orang gitu. Tapi setelah tua bertobat, dia jumpai orang-orang yang pernah dia sakiti, dia minta maaf dan dia bayar hutang-hutang dia. Saya banyak dengar cerita seperti itu. Dulu dia curi ya uang dari ibu ini. Sekarang dia jumpai ibu itu, dia kembalikan 10 kali lipat. Kadang ada yang sampai 50 kali lipat. Dia kembalikan. Dia minta maaf, dulu pernah nyuri. Karena terpaksa, dia bilang. Dulu pernah nyuri ayam. Dia datangi bapak tersebut. Pak, saya dulu yang nyuri ayam bapak 20 tahun lalu. Saya datang mau kembalikan, Pak. Mohon maaf. Dulu saya silaf. Ya. Gitu. Tapi ini Lubis enggak, teman-teman. Dia bilang dia sudah bertobat. Ya, kesaksiannya kan gitu. Saya sudah bertobat. Saya sudah jadi pendeta sekarang. Oke, sejak dia jadi pendeta, ada nggak dia ke rumah sakit Dr. Cipto bayarin itu hutang-hutangnya? Ada nggak? Ada nggak dia datangi orang-orang yang dia maling motornya dulu, dia minta maaf kepada keluarga yang dia maling? Ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Padahal sekali lagi ya, bisa jadi, bayangkan ya, motor itu harta satu-satunya keluarga tersebut. Motor tersebut dipakai untuk mencari nafkah, dicuri sama Risuli Lubis, hancur keluarga itu, teman-teman. Hancur jadinya kan, nggak bisa cari nafkah, nggak bisa ngantarin anaknya. Jadi harus keluar uang untuk biaya mungkin bajai, becak dan sebagainya. Jadi berat hidup keluarga itu. Dia sadar nggak perbuatan dia sudah melukai keluarga orang? Di mana Risuli Lubis itu? Rasa meminta maafnya. Kalau kamu memang sudah bertobat, orang bertobat itu, teman-teman, yang pertama dia lakukan adalah minta maaf kepada orang-orang yang sudah dia sakiti. Minta maaf. Oke, itu rumah sakit Dr. Cipto masih ada. Datang ke sana, bayar hutang kamu. Kalaupun mereka bilang nggak tahu lagi berapa, udah bayar aja, sumbang, kan mereka punya ini yayasan sosialnya. Rumah sakit itu biasa punya yayasan sosial. Oke? Kasih aja. Saya sumbang nih. Misal 50 juta, 100 juta kan. Anda sekarang udah sukses. Tapi kenapa Anda tidak lakukan itu? Artinya Anda belum bertobat. Ya, saya katakan itu.
Orang yang benar-benar bertobat akan ingat kesalahan-kesalahan dia masa lalu dan dia akan mencoba untuk menebus kesalahannya, menebus teman-teman ya. Karena nggak bisa diulang, nggak bisa dikembalikan. Jadi cara satu-satunya yang menebus dosa tersebut. Tapi ada nggak cara risuli lubis atau upaya risuli lubis? Nol. Ya. Terus setelah keluar, apa yang dia lakukan? Ya. Setelah dia berhasil selamat dari kematian itu ya, yang dia bilang mengalahkan maut, yang seharusnya dia mati nggak mati, bukannya bertobat, dikasih kesempatan sama Allah. Ya. Allah kasih kesempatan dia nggak mati. Apa yang dia lakukan? Ngerampok. Ibu-ibu dibajai. Chinese lagi ya, dia cari, wah Chinese, rampok. Rampok, wah ini orang banyak dosanya ini ya. Biadab sekali ini. Ya, orang-orang Chinese banyak yang jadi donatur dia sekarang, bodohnya minta ampun. Ya saya katakan, Chinese yang berdonasi ke Risuli Lubis, Anda bodoh. Ini orang ngerampok. Ini orang menjadikan Chinese sebagai sasaran dulu. Dan dia tidak ada mengakui dan minta maaf. Tidak ada permintaan maaf dia ya kepada orang-orang Chinese yang sudah disakiti dulu. Ada nggak? Nggak ada pernyataan dia minta maaf. Kenapa? Karena dia belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, terus dia bilang dokter memprediksi bahwa dia tidak akan bisa angkat barang berat lagi, tapi ternyata dia berhasil mengalahkan prediksi dokter. Bahwa dia tetap bisa angkat berat. Anjir, kamu itu dijahit, ya. Bukan ada penyakit apa gitu yang membuat kamu akan kehilangan kemampuan fisik kamu. Jahit itu nggak ada hubungan teman-teman dengan kemampuan fisik. Ya. Banyak orang perutnya dijahit. Ya, bahkan orang melahirkan kan juga dijahit ya perutnya, betul nggak? Orang melahirkan kan kalau sesar dipotong. Apakah dia udah nggak bisa ngangkat barang? Ya tetap bisa. Jadi ngaco juga ini orang ya. Sembarangan ngomong supaya kesannya dia kayak Samson, kuat. Ya. Risuli Lubis kan selalu menggambar dirinya sebagai seorang yang perkasa, kuat gitu. Padahal ya bisa dibilang cebol. Mohon maaf ya. Bukan mau menghina orang kecil gitu, tapi kadang overnya tuh kelewatan Risuli Lubis ini. Terus dia cerita, orang-orang itu ternyata takut dengan namanya kematian. Bahkan Risuli Lubis kalau naik pesawat ada turbulence, ada goncangan saat melewati badai. Wih, ketakutan dia. Langsung dalam nomor gitu kan. Ketakutan dia, takut mati dia teman-teman. Nah, ini yang saya bilang. Saya dulu pelayanan di rumah sakit dan saya dapati banyak sekali pendeta-pendeta yang kalau di mimbar ya, mati adalah keuntungan, ya, korbannya mati adalah keuntungan, hidup adalah Yesus, tapi di saat dia sakit, ketakutannya minta ampun. Sama kayak Risuli Lubis, saya jamin, salah-salah kencing di celana dia saat turbulence itu. Bisa kencing di celana tuh kalau panjang turbulence-nya. Artinya apa? Dia takut. Dia takut dengan kematian. Kenapa dia takut dengan kematian? Karena hati kecilnya tahu dia akan ke neraka. Dia tahu itu, hati kecilnya, ya, yang takut. Karena hati kecilnya tahu tempat dia di mana. Bedakan dengan Muslim, teman-teman. Seorang Muslim sejati yang benar-benar tahu tentang Islam. Ya, sekali lagi ya, bukan semua orang Islam, tapi orang Islam yang tahu tentang kebenaran Islam, imannya kuat. Ada ketakutan nggak? Nggak ada. Nggak ada ketakutan. Karena kita tahu setelah kita meninggal, jannah menanti kita. Ya. Muslim nggak takut dengan yang namanya kematian. Beda dengan mereka. Mau sekelas pendeta bisa lakukan mukjizat, ya, jual ini, jual itu, aduh. Tapi tetap takut. Kenapa ada rasa takut itu? Ya balik lagi. Karena hati, ya, mulut dan pikirannya mungkin nggak tahu, tapi hati kecilnya. Jadi yang mengkoneksikan kita dengan Tuhan itu hati kecil kita. Ada bagian dari diri kita tuh yang terkoneksi dengan Tuhan dan itu bisa membedakan terkoneksi atau tidak. Karena dia tahu tidak terkoneksi, dia tahu tempatnya di neraka, dia ketakutan. Hidupnya nggak ada ketenangan dan nggak ada kedamaian. Karena dia takut dengan kematian itu. Padahal kematian adalah sesuatu yang pasti. Nggak hari ini, besok, lusa, tahun depan. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Jadi kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Pertanyaannya gitu. Kalau memang mati naik pesawat, ya memang udah takdirnya. Ya, memang itu yang Allah rencanakan dalam hidupmu. Hidupmu terakhir adalah di situ. Jadi kenapa kita harus takut dengan rancangan dari Allah? Kenapa? Karena itu Risuli Lubis tahu tempatnya di neraka, dia belum mau masuk neraka. Itu aja sih. Oke? Dan banyak orang tanya ya,
Bang, ini yang datang ke Trisuli Lubis punya gereja tanpa tembok rame ya Bang ya? Ya rame, kenapa? Karena dia bagi makanan. Ya, kita akan tutup dengan video ya, apa yang dilakukan Trisuli Lubis kepada mereka sehingga banyak orang mau hadir ya. Dan kita akan dengarkan kesaksian dari orang di sana juga mengenai perbandingannya dengan Islam. Oke, mungkin itu aja dari saya, tapi jangan ditutup, masih ada video lanjutannya ya. Dan bagi teman-teman jangan lupa dibeli, mau di madu, terus ada kopi, ada gula aren juga ya. Dan bagi teman-teman yang tergerak supaya kita juga bisa upgrade lah ya. Masa kita kalah dengan Trisuli Lubis? Masa kita nggak upgrade? Masa di bawah tangga terus kita live? Masa kita nggak punya studio sampai sekarang? Sudah sekian lama gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu pengadaan studio HMC dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di layar ya. Dan alhamdulillah setelah 3 hari kita sounding hal ini sudah terkumpul kurang lebih 200.000 ya. Alhamdulillah ada terkumpul 200.000 untuk pembangunan studio HMC ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Anak-anak segini bisa. Takut lu. Takut lu nggak cukup. Lagi Pak. Lah, anak-anak segini. Ya. Nih. Ini bayi jangan ya, dia dapat susu. Ya, bagi susu ya. Ya, bayi susu ya. Ya, dia belum bisa makan juga, dipaksa-paksa untuk apa? Ya. Mama maju. Yang udah dapat air maju. Mau lihat itu? Ya. Ayo. Ayo. Pak Salom. Salam. Ya. Yang udah dapat tahu. Ya. Ya. Lagi ini. Ayo. Makasih. Ayo. Kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Ayo. Tuhan berkati. Ayo. Ayo ibu. Mbak ini, kurang. Alah, kelamaan sedotan gitu. Ayo. 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 Cepat. Ayo. Oke, ayo. Nah, itu dah. Oke, Tuhan berkati. Ada hari Pak Musu di Julmai, ada blok naik. Oh, ya. Pak Musu di. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini. Yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini. Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semua ya? Semua pendeta, Pak. Semua Jadi kita pendeta. baru jumpa bapak-bapak ini Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali Masuk. berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di kolong.
Baru inilah ya. Baru ini Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya. Iya dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sesok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Ongkosnya nggak ada. Mau gimana kalau menaik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Lama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya? Ngetes. Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kontak kerja. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu? Asli? Di pasar Bali. Oh, Denpasar, Bali. Hindu? Bukan, muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses, Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur ada diadakan yang muslim ini. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang muslim saja Pak bisa didata. Seperti itu. Oke. Buat fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih, Bu. Ya. Siap. Yang buat Islam aja. Iya. Yuk, makasih.